Saya salah satu ketua di DPP PKB, nggak tahu apakah sudah direvisi atau belum, itu saya nggak tahu. Tapi kalau soal apakah dipanggil, saya belum dapat surat panggilan sampai sekarang. Nanti dulu dipanggil siapa dulu? PKB Siapa yang manggil? Karena PKB banyak loh. Yang manggil siapa dulu? Kalau syuronya pimpinan Dewan Suro ya, saya ini taat pada kiai. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin sempat menuliskan pesan kepada santri melalui akun media sosialnya. Menurutnya, sosok santri itu tidak memiliki tugas untuk mengadu domba. Hal itu ia tuliskan untuk menanggapi postingan dari akun X resmi Nahdien Bersatu. Unggahan yang dimaksud menampilkan potongan video Gus Kausar yang tengah berceramah tentang sosok santri. Kemudian Caimin menuliskan pesan yang serupa, "Bukanlah santri kalau memecah belah dan mengadu domba," kata Caimin. "Mari jaga ukhuwah santria, ukhuwah nahdiyah, dan ukhuwah islamiyah." Selain itu, ada satu pesan Caimin yang cukup tajam, entah menyinggung siapa, bakal calon wakil presiden itu meminta kepada sosok santri untuk menolak apabila dijadikan budak setan. Jangan mau menjadi budak setan dengan memusuhi sesama anak bangsa. Saya harus meyakini betul bahwa siapapun yang hari ini berkontestasi itu semuanya adalah kader terbaik bangsa ini. Jangan ada kemudian di antara kita, siapapun yang kita dukung, kemudian kita ini mencoba mendukungnya dengan melemahkan, mencemooh yang lain. Apapun, Mas Anies lah, Mas Ganjar lah, Bapak Prabowo lah, adalah hasil filtrasi daripada 280 warga Indonesia. Kenapa kita menitipkannya, kita tekanannya lebih kepada Mas Anies? Karena Mas Anies mengambil salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh kami, oleh Nahdlatul Ulama, ya ini Mas Muhaimin. Bagaimana benar-benar Mas Anies mau memosisikan, mengfungsikan Gus Muhaimin kalau memang tidak jadi oleh kira-kira. Meski hanya memberikan pesan, namun warganet sepertinya memahami maksud Caimin. Sebab dari kolom komentar banyak yang menyinggung soal nama Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Kode keras dari arogansi Yakut. Memang Menteri Agama Yakut mendapatkan perhatian khusus dari elit PKB, termasuk Caimin akibat pernyataannya soal sosok calon pemimpin. Benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu track recordnya. Track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng, ya kan? Syukur bicaranya manis, itu dipilih. Kalau enggak ya jangan. Jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang-orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua. Cek track record. Jangan dipilih orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya, jangan. Menyinggung, jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgub lalu. itu omongan buzzer. Pada sebuah pidatonya, Caimin meminta kepada masyarakat untuk tidak memilih calon pemimpin hanya dengan modal mulut manis dan wajah tampan. PKB disebut bakal melakukan pendisiplinan terhadap kadernya. Kalau posisinya sebagai menteri, ya presidenlah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Karena berstatus sebagai menteri, ia juga berharap kepada Presiden Jokowi mengevaluasi Yakut. Di sisi lain, Jazilul sempat meminta menak Yakut untuk lebih hati-hati dalam berucap. Terlebih Yakut kini menjadi pejabat publik. Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa? Karena pejabat publik, ia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement yang tidak perlu. Jazilul juga menanggapi pernyataan Menteri Yakut yang mengatakan, jangan memilih pemimpin yang mulutnya manis. Publik sudah cerdas, lebih parah lagi kalau memilih pemimpin yang mulutnya pahit, mukanya jutek, moralnya buruk. Jazil berpendapat bahwa tidak sepatutnya seorang menteri memberikan pandangan yang bisa menyebabkan provokasi. Ia meminta agar Yakut fokus pada tugasnya sebagai menteri, tidak usah bikin provokasi. Apa sih prestasinya? Sudahlah, urusan tugas yang baik tidak perlu jadi buzzer atau juru kampanyenya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid secara tegas mengatakan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas adalah kader palsu. Hal ini bermula saat Yakut Khalil Qaumas yang merupakan kader PKB diduga menyinggung Anies Baswedan. Selaku bakal calon presiden, Koalisi Perubahan telah melakukan politisasi agama. Tidak tanggung-tanggung, Yakut Khalil juga menyeret situasi pemilihan kepala daerah 2017 DKI Jakarta.
yang dimana saat itu ricu akan maraknya politik identitas yang dimulai oleh pesaing Anies, yaitu Basuki Cahayapurnama. Karena itulah ada kekhawatiran karena pernyataan Yakut tersebut akan memecah belah partisan suara untuk pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Yakut Khalil Qomas disebut Wakil Ketua Umum PKB sebagai kader palsu. Akan tetapi, Jazilul membantah kekhawatiran tersebut lantaran ia menilai kader PKB dapat memahami situasi yang terjadi. Sudah konstituen, PKB bisa membedakan mana kader loyal, mana emas, mana kader palsu, mana yang sesuai dengan visi partai dan taat pada seluruh perintah partai. Keberanian Jazilul menyatakan bahwa Yakut adalah kader palsu karena pihak PKB sudah mendeklarasikan pasangan Amin. Namun, pernyataan Yakut beberapa waktu lalu seolah membelot dari perintah PKB. PKB sudah mendeklarasikan pasangan Amin dan semua pengurus konstituen, partisipan PKB semua harus mendukung Amin. Dari situlah bukti ketaatan pada organisasi. Yang tidak setuju dengan itu berarti menyimpang dari keputusan organisasi. Gampang itu dan publik akan tahu siapa kader-kader PKB yang menyimpang dari keputusan organisasi dan partai akan menerima disiplin organisasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Jadi, dan publik tentu juga akan memberikan penilaian juga. Menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengingatkan semua pihak agar tidak menjadikan agama sebagai alat untuk berpolitik. Hal itu seperti yang terjadi kepada Pilgub DKI Jakarta 2017, di mana saat itu Basuki Cahayapurnama memulai dengan isu agama. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Nggak bisa pilih nih. Karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya. Nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok. Tapi programnya gue kalau terima, gue gak enak dong sama aja utang budi. Jangan, kalau Bapak Ibu punya perasaan gak enak, nanti mati pelan-pelan, udah stroke. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Itu hak Bapak Ibu. Yakut mengatakan agama jangan dijadikan sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Jangan jadikan agama sebagai alat politik, apalagi saat ini sudah masuk pada tahun politik, karena pada tahun depan akan terlaksana pemilu serentak. Ia mengatakan pemilihan umum hanya sebuah mekanisme untuk menentukan atau mencari siapa yang memimpin bangsa. Oleh karena itu, ia berharap sebagai umat beragama, maka seluruh warga harus menjaga suasana kondusif dengan menjadi agen dan aktor yang menjaga kedamaian pelaksanaan pemilu tahun depan. Tidak boleh semua ini menjadi bagian yang salah, saling memusuhi, saling menghina satu dengan yang lain, itu tidak boleh. Umat beragama seharusnya menyadari bahwa pemilu tahun politik hanya sebuah mekanisme untuk menentukan siapa yang memimpin negara ini.